Salam semangat pagi kepada saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Berkat di minggu pertama bulan Juni ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Doa kami kiranya saudara-saudari terkasih tetap dalam kondisi sehat, tetap sukacita sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi era new normal, dan tetap taat kepada himbauan pemerintah, dan bersama kita terus lawan COVID-19. Damai sejahtera Tuhan kiranya tercurah bagi gerejanya. Mari, bagi saudara-saudari terkasih yang sudah siap untuk menyambut hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, hikmat, perlindungan, serta kesehatan yang dari Engkau. Atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, boleh kami alami dan terima di dalam hidup ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kuduskan dengan kuasa nama-Mu dan sucikan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak di hadapan Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Kami ingin menikmati dan memakan firman-Mu yang hidup, yang menguatkan dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami ingin mengalami hidup bersama Tuhan Yesus. Untuk itu, urapi dan pimpin hamba-Mu, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan juga untuk seluruh penata layan yang turut ambil bagian, Tuhan berkati dan pakai mereka lebih dahsyat lagi. Dan khususnya untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan Yesus berkati dan lindungi bersama seluruh keluarga besarnya. Kawal terus dengan para malaikat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perjamuan kudus nanti. Kiranya Tuhan ingatkan kami terus akan kuasa dan karya salib-Mu, dan biar kami mengenang kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, yang menguatkan dan menyelamatkan kami semua, dan menyatukan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup, sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat terkasih yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan pertanggapan demikian. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Mari nyanyikan.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus
Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang masih kelanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita merayakan dan merenungkan tentang peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan Yesus disiksa, kemudian disalib, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan juga turunnya Roh Kudus. Maka hari ini kita juga akan merenungkan janji Tuhan Yesus yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua kali, atau disebut dengan second coming, atau dengan bahasa Yunaninya parousia. Baik saudara-saudaraku, saudara boleh buka kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai ke-13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali di dalam persekutuan kami pada hari raya ini ya Bapa, kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan setiap jemaat-Mu, supaya kami semua boleh mendapatkan pesan dari Tuhan, isi hati Tuhan yang boleh kami terima dan boleh merubah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, pasal 25 adalah kelanjutan dari pasal 24. Di mana kalau saudara baca di pasal 24 ya, di atas dari pasal yang pertama ada judul di situ, judul besar, judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Jadi pasal 24 dan 25 ini adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman, tentang kedatangannya yang kedua kali, atau disebut dengan second coming atau parousia. Jadi ini adalah khotbah eskatologi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam pasal 24, Tuhan Yesus itu menceritakan tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Kemudian juga di akhir pasal 24, dia mengajarkan murid-muridnya supaya berjaga-jaga. Supaya berjaga-jaga karena waktunya tidak ada yang tahu, saudara-saudaraku. Dan waktunya itu bisa tiba-tiba atau sekonyong-konyong dan tidak pernah ada orang yang menduganya. Dan kalau kita flashback sebentar di pasal 24, di ayatnya yang ke-36, Tuhan Yesus katakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kemudian di ayat 42 Tuhan Yesus katakan lagi, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di ayat 44 Tuhan Yesus juga kembali mengajarkan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di ayat 50 Tuhan Yesus juga berkata, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi saudara-saudaraku, 4 kali Tuhan bercerita dan menekankan bahwa dia akan datang kembali, tetapi dia tidak tahu waktunya. Malaikat tidak tahu dan tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Oleh sebab itu, dia menasihati murid-muridnya juga kepada kita untuk berjaga-jaga setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik akan kedatangannya. Mari saudara, kita baca pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya akan membacakannya, saudara boleh membacanya di rumah dengan bersuara. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama nggak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua itu lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup. Untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara-saudaraku, di ayat pertama dikatakan pada waktu itu. Jadi Yesus mulai menceritakan perumpamaan ini dengan kata-kata pada waktu itu. Ini menunjukkan waktu. Pada waktu apa saudara-saudara? Saudara-saudaraku, maksudnya adalah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus itu. Dan selanjutnya dia menceritakan dengan sebuah perumpamaan tentang mempelai pria yang akan datang menjemput mempelai wanita. Saudara-saudara, waktu itu adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di mana pada saat itu, sebagaimana yang setiap minggu kita akui di dalam pengakuan Imam Rasuli, bahwa dia akan datang untuk menghakimi, untuk menghukum yang tidak beriman dan memberi upah bagi yang beriman. Tentunya beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, perumpamaan ini sesungguhnya mengajak kita untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga karena kedatangannya yang kedua kali atau untuk kedatangannya yang kedua kali. Kenapa kita harus bersiap-siap? Karena kedatangannya itu tidak ada yang pernah menduga, tidak diduga-duga, bahkan tiba-tiba dia datang. Saudaraku, pada kedatangan Yesus yang pertama kali, sesungguhnya sudah diingatkan. Yang mengingatkan adalah bukan Tuhan Yesus, tetapi para nabi jauh ratusan tahun sebelumnya. Nabi sudah menulis bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia. Tetapi ternyata umatnya, yaitu umat Israel, tidak siap. Dan untuk kedatangan yang kedua kalinya, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan orang Israel, bahwa mereka harus siap. Karena kedatangannya yang dua kali ini adalah kedatangan yang terakhir dan tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk mengakui Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Jadi saudara-saudaraku, kalau saya singkat, sebenarnya perikop ini sederhana pesannya. Dia berkata bahwa Yesus akan datang kembali, ya untuk yang kedua kalinya. Dia datang untuk menghakimi manusia. Yang berdosa akan dihukum. Tetapi yang beriman kepada Tuhan Yesus akan tidak dihukum, bahkan diberi upah masuk ke dalam kerajaan surga. Namun pesan berikutnya adalah dikatakan bahwa Yesus datang pada waktu yang tidak terduga, bahkan tiba-tiba. Oleh karena itu, pesan berikutnya adalah kita harus berjaga-jaga dan kita harus siap. Karena kalau kita tidak siap, tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua. Saudara-saudaraku, di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dalam satu peristiwa, yaitu perjamuan kawin. Ya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menceritakan ini, kita harus mengerti dulu di dalam perkawinan orang Yahudi kuno khususnya. Saudara-saudaraku,
bagi orang Yahudi, perkawinan ini adalah suatu seremonial, adalah suatu peristiwa yang penting, yang besar dalam perjalanan hidup seorang Yahudi. Ya. Sehingga waktu merayakannya itu melibatkan banyak orang, ya, pesta, ya, keluarga ring 1, ring 2, tetangga, handai taulan, teman-teman dekat, semuanya diundang datang untuk merayakan. Dan perayaan perkawinan ini dilakukan selama 7 hari. Karena ini adalah perayaan sukacita. Dan di dalamnya ada makan, ada minum, ada bernyanyi dan menari. Tetapi sebelum perkawinan itu, sebenarnya perkawinan orang Yahudi itu melalui 3 tahap, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah sebenarnya perikatan atau perjanjian awal. Bukan antara 2 orang yang akan menikah, tetapi antara ayah dari kedua calon ini. Jadi ayah dengan ayah ketemu mengikat perjanjian. Jadi kedua ayah ini sudah membuat satu perikatan atau perjanjian untuk mengawinkan anak mereka. Ini adalah tahap pertama, saudara-saudaraku. Kalau sudah disetujui, maka nanti anaknya berkenalan sampai satu saat harus dilakukan upacara yang kedua, yaitu upacara yang namanya pertunangan. Jadi yang pertama seperti lamaran, ya, ikatan antara orang tua. Yang kedua adalah pertunangan. Dan dalam pertunangan ini, 2 orang yang akan menikah itu mengucap janji. Jadi bagi orang Yahudi sebenarnya pertunangan itu adalah satu peristiwa yang penting, saudara-saudaraku. Bahkan janji untuk sehidup dan semati diucapkan pada saat pertunangan. Sehingga kita tahu bahwa pertunangan di dalam budaya Yahudi itu sakralnya hampir sama dengan perkawinan itu sendiri. Ya. Setelah yang kedua mereka mengikat pertunangan, maka ada waktu 1 tahun untuk pernikahan atau perayaan pernikahan selanjutnya, saudara-saudaraku. Jadi selama 1 tahun itu, si mempelai pria itu mempersiapkan diri. Dia mungkin membangun rumah, membeli ladang, membeli ternak, semuanya itu adalah untuk hidup mereka berdua, untuk menghidupi calon istrinya. Sampai setelah waktu 1 tahun, akhirnya mereka akan masuk ke perayaan perjamuan pernikahan atau perkawinan. Ya. Dan di situ prosesinya adalah nanti mempelai pria bersama dengan keluarganya dan juga pengiringnya itu akan datang ke rumah pengantin wanita, menjemput pengantin wanita, lalu mereka akan arak-arakan keliling desa. Ya, mungkin se-RW aja gitu ya, tergantung saudara-saudaraku. Kalau angpaunya mau banyak ya mungkin 2 RW gitu ya. Tetapi mereka mau memberitahu orang bahwa mereka ini akan menikah, saudara-saudaraku. Setelah mereka arak-arakan, mereka masuk ke dalam rumah mempelai pria. Dan di rumah mempelai pria itu ada pesta. Jadi di situ ada perjamuan makan, perjamuan minum, di situ ada tari-tarian, ada nyanyi-nyanyian, saudara-saudaraku. Dan itu berlangsung selama 1 minggu atau 7 hari. Baru pada hari yang ke-7, maka pengiring pengantin pria akan menuntun pengantin pria untuk memegang pengantin wanitanya. Dan sejak malam itu mereka resmi mengikat pernikahan. Dan setelah itu tamu-tamu dan pengiring pada pulang dan mereka akhirnya hidup berdua di rumah itu, saudara-saudaraku. Jadi seperti itulah kira-kira perkawinan orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus menggambarkan kedatangannya yang kedua kali seperti peristiwa perjamuan kawin orang Yahudi. Di ayat 2 dikatakan, ya saudara-saudaraku, bahwa ada 5 gadis yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Dan gadis-gadis yang bodoh maupun gadis-gadis yang pintar, ya, atau yang bijaksana itu sama-sama membawa pelita. Saudara-saudaraku, pelita ini sebenarnya bukan lampu, ya, bukan lem, tetapi dia adalah torch kalau bahasa Inggrisnya. Obor, seperti kalau perhelatan olahraga seperti Asian Games kemarin, itu ada obor yang dibawa untuk membawa api. Nah seperti itu saudara-saudaraku. Jadi api adalah obor itu adalah sebuah kayu yang dibolongkan lalu dimasukin kain. Dan di dalamnya itu dimasukkan minyak zaitun saudara-saudaraku. Dan untuk apa sebenarnya obor ini? Obor ini adalah untuk dipegang
untuk membawa atau mengiringi arak-arakan ya, mempelai pria dan wanita berkeliling desanya. Dan saudara-saudaraku, di situ dikatakan juga karena dia butuh minyak, ya, 5 gadis yang bijaksana itu tidak hanya menyiapkan obornya, tetapi juga menyiapkan cadangan minyaknya di buli-bulinya. Dan saudara-saudaraku, di sini dikatakan gadis pengiring pengantin, ya, bridesmaid, saudara-saudaraku. Dan ini hampir sama dengan pernikahan sekarang ya, saudara. Pengantin pria maupun wanita biasanya ada pengiringnya. Tetapi yang dibicarakan Tuhan Yesus di sini adalah gadis-gadis, berarti pengiring wanita, mempelai wanita yang menanti datangnya rombongan dari mempelai pria, saudara-saudaraku. Dan di dalam budaya Yahudi, perkawinan Yahudi, gadis-gadis ini adalah penting perannya. Jadi selain orang tua dan saudara-saudara yang menjadi panitia, tetapi gadis-gadis pengiring mempelai wanita ini adalah orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam sebuah perkawinan. Dan tidak sembarangan, saudara-saudaraku, mereka adalah harus yang masih gadis, ya, yang belum menikah, ya, dan adalah orang-orang yang terpilih. Biasanya itu dipilih dari keluarga dekat, atau bisa juga dari teman dekat atau sahabat dari mempelai wanita. Gitu. Dan bukan itu saja, setelah mereka dipilih, mereka dibeli seragam yang khusus gitu. Sehingga ketika orang tamu-tamu melihat, mereka bisa tahu bahwa ini adalah gadis-gadis pengiring mempelai. Dan satu lagi cirinya adalah mereka membawa pelita atau membawa obor, torch gitu ya. Dan mungkin di zaman sekarang udah nggak bawa obor lagi ya, mungkin bawa lilin atau mungkin bawa bunga gitu ya. Dan mereka membawa obor untuk ikut arak-arakan keliling ya, mempelai ke desa dan akhirnya masuk ke rumah mempelai pria bersama dengan mempelai wanita untuk merayakan perjamuan. Saudara-saudaraku, dari 10 orang atau 10 gadis ini semuanya seragamnya sama, cantiknya sama, sama-sama bawa obor ya, dan dandanan mereka udah sama gitu loh. Tetapi cerita ini dalam perumpamaan ini ada hal yang membedakan di antara mereka. Tuhan Yesus katakan di antara mereka ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Jadi sekalipun penampakan luar mereka sama, ya, orang-orang melihat mereka sama, tetapi sesungguhnya isi hati dan pikirannya berbeda. Yang satu bijaksana, yang lain adalah bodoh. Di ayat 2 dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Yang pertama, karena mereka tahu akan kedatangan mempelai pria. Tetapi mereka tidak mau bersiap-siap, saudara-saudaraku. Mereka tidak menyiapkan minyak yang cukup untuk obor yang mereka bawa. Ya, mereka tidak peduli, padahal mereka tahu mempelai pria akan datang. Dan mereka tahu waktunya, mereka nggak tahu kapan gitu. Mereka merasa bahwa minyak yang ada di dalam obor mereka sudah cukup. Tetapi belum tentu cukup karena mereka tidak tahu kapan mempelai pria itu datang. Dan itu yang disimpulkan sebagai gadis-gadis yang bodoh. Di ayat 3 dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Dengan perkataan lain, mereka tahu apa tugas mereka, mereka tahu apa yang mereka nantikan, tetapi mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Saudara-saudaraku, ada satu pelajaran yang kita dapatkan, saudara-saudaraku. Sesungguhnya gadis-gadis ini, 10 orang gadis ini menggambarkan orang Kristen, menggambarkan gereja, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mengaku milik Kristus dan berkumpul bersama di dalam komunitas Kristen, gereja, bahkan aktif di dalam pelayanan, dan tahu di dalam pengajaran bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tetapi di dalam hidup mereka, mereka tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Dan orang-orang Kristen seperti ini seperti gadis yang bodoh.
Orang-orang Kristen juga nampaknya kita tidak bisa bedakan, sama-sama ke gereja, sama-sama membaca Alkitab setiap hari, sama-sama melayani aktif, sama-sama menyanyi di gereja. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa ternyata di antara orang-orang Kristen yang di dalam gereja, ada yang tidak sungguh-sungguh menyiapkan dirinya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 3 ayat 17, Tuhan Yesus memperingatkan jemaat di Laodikia melalui Rasul Yohanes. Saya bacakan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus berkata begini kepada jemaat di Laodikia. Jemaat ini adalah orang-orang Kristen. Dikatakan bahwa karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan Tuhan Yesus katakan, karena engkau tidak tahu, maka sesungguhnya engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudaraku, casing di luar bisa terlihat rohani. Sekali lagi saudara, bisa terlihat religius. Namun hati orang tidak setia. Tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk berelasi dekat dengan Tuhan. Dan sesungguhnya ini adalah yang harus mereka lakukan sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Casing dari orang Kristen yang bodoh, atau penampakan dari orang-orang Kristen yang bodoh dan yang bijaksana, itu sama aja. Kita manusia tidak bisa melihat, saudara-saudara. Tetapi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus supaya katakan, Tuhan mengetahuinya. Tuhan tidak hanya melihat luar, tapi Dia tahu isi hati dan pikiran kita. Saudaraku, banyak orang Kristen yang berhasil melakukan ritual keagamaan, bahkan berhasil mendirikan gereja yang besar, tetapi sesungguhnya mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat. Anugerah yang sejati dari Tuhan, kebenaran yang sejati, kekudusan, keselamatan yang sejati, bahkan perubahan atau transformasi karakter tidak ada di dalam hidup mereka. Dan itu hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Sekalipun secara luar mereka terlihat religius, bahkan mereka berkhotbah di mana-mana. Orang Kristen ataupun gereja yang seperti ini hanya untuk menyenangkan dan memuaskan sesama manusia. Mereka tidak memuaskan hati Allah. Mereka orientasinya adalah di dunia ini supaya dipandang orang, supaya dipuji orang, bahkan supaya mendapatkan berkat. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti gadis-gadis yang bodoh, yang luarnya kelihatan religius, kelihatan rohani, tetapi hatinya adalah tidak mempunyai iman yang sejati, akan teruji ketika Yesus datang nanti, saudara-saudaraku. Yesus akan melihat dan memilah yang mana kambing, yang mana domba, yang mana gandum, yang mana ilalang. Dan Yesus akan melihat mereka yang tidak siap, tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 3 dikatakan mereka semua membawa minyak. Apa sesungguhnya arti minyak ini? Minyak itu
adalah yang tercermin dalam perumpamaan ini adalah kesiapan, lambang dari kesiapan seseorang untuk menyambut kedatangan pengantin pria. Dalam hal ini adalah kesiapan orang-orang Kristen untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dengan perkataan minyak sesungguhnya adalah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dari ada orang-orang Kristen. True saving faith. Penampakan luar bisa sama baiknya di antara semua orang. Dan kita tidak bisa membedakannya. Tetapi imanlah yang membedakan. Mana orang Kristen yang siap dan mana yang tidak siap. Saudara-saudaraku, iman minyak yang adalah iman juga digambarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 11. Dikatakan begini Tuhan Yesus, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu ini adalah satu perumpamaan tentang kerajaan Allah juga, tapi bercerita tentang bahwa seseorang raja yang mengadakan pesta, saudara-saudaraku. Dan pada saat itu ada orang yang masuk ke dalam pesta dan dikatakan bahwa raja itu melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Matius 22 ayat 12 dikatakan, raja itu berkata kepada orang tersebut, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ini adalah sesuatu perumpamaan yang paralel, saudara-saudaraku. Minyak digambarkan sebagai iman yang sejati, yang siap untuk menyambut Yesus. Dan di dalam Matius 22 digambarkan sebagai kesiapan, baju pesta, berarti dia siap untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba atau kedatangan Tuhan Yesus. Jadi minyak adalah iman yang sejati, di mana manusia tidak bisa melihat, tetapi Tuhanlah yang dapat melihatnya. Dia terlihat dari hidup yang berubah, kekudusan di dalam hidup yang selalu dipelihara oleh orang-orang Kristen. Saudara-saudaraku, ada hal yang menarik saudara-saudaraku. Ada 10 gadis, tapi dikatakan ada 5 gadis yang bodoh dan ada 5 gadis yang bijak. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memberikan gambaran yang buat saya cukup mengagetkan. Dari 10 orang itu, ternyata ada 5 atau 50% orang yang bodoh. Saya tidak mau memakai aturan matematik, berarti 50% itu dari jemaat di gereja adalah orang-orang yang bodoh. Ya, bukan seperti itu perhitungan matematikanya. Tetapi intinya adalah ternyata dari sekumpulan orang-orang gadis-gadis yang dipilih ini, ada cukup banyak orang yang bodoh, saudara-saudaraku. Ya. Di dalam gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal, ternyata orang-orang yang bodoh di dalam tanda kutip, orang-orang yang tidak bijaksana, atau dengan perkataan lain, orang yang tidak siap dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang imannya mati, kalau Yakobus bilang di dalam Yakobus 2, ternyata jumlahnya cukup besar saudara-saudaraku. Tidak hanya 10% atau 5%, 20%, ternyata besar sekali, signifikan, bisa 50%, mungkin bisa 60%. Tidak harus setengahnya saudara-saudaraku, tetapi intinya adalah jumlahnya adalah signifikan. Gereja juga ternyata berisi gadis-gadis yang bodoh, yang tidak siap akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan jumlahnya cukup besar. Dan ini sebenarnya sebuah pesan yang tidak populer untuk dikhotbahkan, saudara-saudaraku. Tetapi saya merasa bahwa melalui perumpamaan Yesus ini perlu disampaikan. Agar kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dapat menintrospeksi diri kita. Apakah kita masuk yang mana? Masuk gadis yang bodoh kah? Atau gadis yang bijaksana? Apakah kita siap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Atau kita tidak siap? Lalu apa yang sudah kita lakukan sebagai persiapan akan kedatangan Tuhan Yesus? Sekali lagi, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jam dan harinya kita tidak tahu. Tidak diduga-duga.
Dan oleh karena itu, apakah kita sudah siap-siap sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini? Saudara-saudaraku, ayat 5 dikatakan begini, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, lalu mereka mengantuk dan lalu mereka semua tertidur, saudara-saudaraku. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan tidur, apalagi itu sudah tengah malam ya saudara-saudaraku, nggak datang-datang juga nih mempelai pria. Ya sudah mereka ngantuk, akhirnya tidur. Karena gadis yang bijaksana juga tidur. Tidur adalah suatu tindakan yang wajar, bahkan tindakan yang baik. Tapi masalahnya adalah bukan tidurnya. Masalahnya adalah ketika dibangunkan, siapkah engkau untuk menerima atau untuk menyambut kedatangan mempelai pria? Ya. Dan memang di dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak harus bangun terus. Kita bisa tidur, dan kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Tuhan tidak minta, karena Tuhan Yesus pasti datang lalu kita menjual harta kita. Kita tidak perlu bekerja. Yang kita lakukan hanya menyanyi saja. Ya Yesus engkau datanglah, lalu berdoa di dalam kamar kita. Kalau saudara bertingkat, saudara pakai lantai, rumah saudara bertingkat, saudara pakai yang lantai 2 supaya dekat dengan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Kita tetap melakukan kehidupan kita seperti biasa. Kita tidur, kita makan, kita kerja, kita belajar, dan seterusnya. Tetapi kita tetap menjalankan semua kehidupan kita sambil kita mempunyai sikap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku di dalam Matius 24 pasal sebelumnya ayat 40 dikatakan bahwa pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang lain akan tinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Jadi saudara-saudaraku, kita tetap melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita tetap harus siap-siap menantikan kedatangan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, ayat 6 dikatakan, mari kita baca bersama, waktu tengah malam terdengarlah seorang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Saudara-saudaraku, waktu malam ini kembali menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah pada waktu yang tidak pernah kita duga, saudara-saudara. Tengah malam, malam hari. Ya, itu adalah waktu orang tidur, tetapi justru pada waktu itulah pengantin pria datang. Dan ini adalah satu perumpamaan bahwa pada waktu yang seperti itu, yang tidak pernah kita duga, Tuhan Yesus datang. Bisa 2 tahun lagi, setahun lagi, atau bisa 30 menit dari sekarang Tuhan Yesus datang. Dan yang penting saudara-saudaraku, ketika datang, ayat 7 katakan bahwa gadis-gadis itu pun bangun lalu membereskan pelitanya itu. Dan membereskan itu artinya bahwa kita harus bersiap-siap untuk kedatangannya yang kedua kali. Ketika tanda-tanda itu sudah diberikan dan sudah nyata dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang banyak di dalam pasal 24. Saudara baca nanti. Bahkan Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kembali lagi, Rasul Paulus di sini menekankan, kita harus terus menguji diri kita. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak pernah kita duga waktunya. Saya lanjutkan saudara-saudara, saya baca ayat 8 dan ayat 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli dari situ. Saudara-saudaraku, ini sebenarnya satu pelajaran ketika kita harus menghadap Allah. Menghadap Allah bisa pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Atau Yesus belum datang, kita harus terlebih dahulu menghadap Allah.
kita harus mati. Maka siap atau tidak siap, kita harus siap. Ketika saat itu datang dan Tuhan menemui kita tidak siap, maka orang-orang yang siap, orang-orang kudus yang lain, itu tidak bisa membantu kita. Dia hanya bisa menyaksikan kita yang ditolak oleh Tuhan. Mereka hanya bisa meratap. Kenapa kamu tidak siap-siap? Tetapi mereka tidak bisa menolong. Dan ini bukan menggambarkan gadis bijaksana itu tidak mau memberikan karena mereka egois, karena mereka memikirkan diri sendiri. Bukan itu. Tetapi Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini menggambarkan bahwa keselamatan itu tidak bisa melalui orang lain. Keselamatan itu tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipinjamkan. Setiap pribadi masing-masing harus mempunyai relasi yang sifatnya personal dari dalam diri mereka sendiri kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan hubungan orang lain dengan Yesus yang baik. Misalnya orang tua kita baik, kakek kita seorang pendeta, adik kita seorang penginjil, dan pendiri gereja dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak bisa membantu kita untuk diterima oleh Allah. Tetapi kita sendirilah yang mengusahakannya. Dengan perkataan lain, kita sendiri yang harus mempersiapkan diri kita. Sesungguhnya, saudara dan saya, masing-masing pribadi harus mempunyai relasi sendiri yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pada saat terakhir, 5 gadis yang bodoh itu pergi untuk mencari minyak. Dan ayat 10 mengatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu itu ditutup. Saudaraku, saya percaya pada malam hari tidak ada lagi kedai yang buka untuk menjual minyak. Dengan perkataan lain, saudara-saudara, bagi kita saudara-saudaraku, nanti pada saat Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi kesempatan untuk mengajar, karena tidak ada lagi yang mengajarkan. Tidak ada lagi yang memberitakan tentang Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang memberitakan tentang kebenaran yang sejati. Dan tidak ada lagi kesempatan kembali beriman dengan sungguh-sungguh dan untuk melakukan kebenaran. Karena waktunya sudah selesai. Semua kesempatan sudah tertutup. Pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan. Saudara-saudara, ada sebuah pengajaran yang penting buat saya dan saudara. Bahwa saat ini saudara-saudaraku, pintu itu belum tertutup. Masih terbuka. Kesempatan masih ada. Mari saudara, kita menggunakan kesempatan yang ada saat ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Karena Tuhan Yesus katakan engkau perlu menyangkal diri. Engkau perlu pikul salib. Di dalam Lukas 13 ayat 24 Yesus berkata kepada orang-orang di sekitarnya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi memang persoalan setia kepada Tuhan, mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan, bukanlah satu hal yang mudah, tapi adalah satu pergumulan. Karena Tuhan Yesus katakan kita harus pikul salib, kita harus menyangkal diri. Tapi kita ingat janji Tuhan, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku, cepat saja di ayat 11 dikatakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami, bagi kami. Tetapi Tuan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudaraku, sekali lagi, ketika pintu sudah ditutup, tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Satu-satunya cara untuk siap menghadapi hari yang tidak bisa diduga itu adalah kita dengan melakukan persiapan setiap hari.
Karena setiap hari bisa jadi menjadi satu hari yang mungkin Tuhan Yesus datang. Saudara-saudaraku, akhirnya Tuhan Yesus menutup perumpamaannya dengan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudaraku, kita tidak tahu kapan hari dan jamnya Tuhan Yesus datang. Kita harus selalu bersiap diri untuk itu, dengan berjaga-jaga di dalam iman. Jangan sampai saat kedatangannya kita kedapatan tidak siap, tidak waspada seperti gadis-gadis yang bodoh. Saudara-saudara, itulah pesan dari perumpamaan Yesus mengenai gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Marilah kita selalu mempersiapkan diri, saudara-saudaraku, dalam hal apa saja. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan diri. Di dalam kita mengikuti kata Yesus untuk berjaga-jaga. Yang pertama adalah kita harus menjaga karakter kita. Saudara baca nanti di dalam 1 Korintus 7 ayat 1. Yang kedua, kita harus menjaga pelayanan dan ibadah kita. Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan yang ketiga yang juga penting adalah kita harus menjaga pergaulan kita. 2 Korintus 6 ayat 17. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahkan kita bergaul dengan orang-orang Kristen yang karakternya, sekalipun mereka religius, tapi mereka tidak menunjukkan iman yang sejati, itu berarti mereka menjadi orang-orang yang tidak siap akan kedatangan Tuhan Yesus. Maka kita bisa menjadi orang juga yang tidak siap untuk menghadapi Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, sebagai penutup dari renungan kita, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan dari Lukas 34 sampai 36. Lukas 24 ayat 34 sampai 36. Mari saudara kita membaca bersama-sama. Saudara baca di tempat saudara. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti sebagai suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh sebuah pesan yang mengingatkan, menegur, dan mengguncang kami yang baru saja kami dengar pada hari ini. Ketika Engkau datang, kiranya saat itu kami tidak diliputi oleh rasa takut dan tidak siap. Namun sebaliknya, kami menyambut dan hati kami berisi dengan sukacita yang penuh dan kesiapan yang penuh. Ya Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang tidak memiliki minyak yang cukup, yaitu mereka yang tidak mempunyai kehidupan doa. Mereka yang tidak memiliki kehausan akan kebenaran. Mereka yang tidak memiliki kasih dan ketaatan. Yang tidak mempunyai kegairahan untuk menolong sesama yang sakit, yang lemah, dan yang tersesat. Dan mereka yang tidak berdiri atas dasar yang kuat. Ya Bapa, kiranya anugerah dan belas kasihan-Mu membuka hati mereka dan mengisinya dengan minyak, sehingga mereka kelak juga mengambil bagian dalam sukacita perayaan perjamuan kawin anak Allah dengan pengantinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bagi kita yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan beberapa makna dari perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, perjamuan kudus merupakan sakramen yang dirayakan oleh semua gereja Kristen.
Dasar dari sakramen ini adalah perintah Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum ia mati di salib. Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24-26, Paulus mencantumkan perintah untuk memperingati pengorbanan Kristus itu juga ketika meminum cawan anggur. Dia katakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." 3 makna penting dari perjamuan terakhir yang dirayakan Yesus bersama ke-12 muridnya juga bagi kita saat ini. Yang pertama adalah perjamuan kudus secara teologis adalah memproklamasikan pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk pengampunan dosa serta penebusan dosa bagi banyak orang, sehingga mereka yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal. Dan pengorbanan di kayu salib juga memeteraikan perjanjian baru atau New Covenant yang melalui penumpahan darahnya, perjamuan kudus membangun dan melanjutkan relasi persekutuan antara Yesus dengan murid-muridnya, termasuk dengan kita, orang-orang yang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, sebagaimana yang sudah kita renungkan hari ini, secara eskatologis perjamuan kudus ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus melalui pernyataannya ketika mengakhiri acara perjamuan. Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dengan demikian, secara eskatologis, perjamuan kudus adalah untuk mengantisipasi penggenapan janji Yesus ini, bahwa penebusannya akan dituntaskan kelak pada hari perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara, yang ketiga, perjamuan kudus adalah perintah Yesus untuk terus-menerus mengingat akan dirinya. Injil Lukas mencatat perintah Yesus ini kepada murid-muridnya. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah ada perintah yang menjadi landasan kita untuk merayakan perjamuan kudus. Dan juga dilakukan oleh gereja mula-mula dan terus berlanjut hingga gereja pada saat ini. Saudara-saudaraku, saya beri kesempatan saudara untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan saudara di hadapan Tuhan sebelum saudara masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan saudara mempersiapkan diri untuk maju di meja perjamuan kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam meja perjamuan kudus. Mari saudara, masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Saudara-saudari, mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kita. Makanlah. Saudaraku, mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Kristus. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini kau menerima mujizat? Karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan darahnya, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah sambil mengingat darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mulia Anak Domba. Mulia, bagi Anak Domba. Mulia bagi Anak Domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat ini dengan iman. Yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, tiba saatnya kita bersama dengan seluruh umat Kristus di sepanjang abad
dan segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saudaraku, tiba saatnya saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara nanti bisa memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara. Sebagai ayat dasar dari persembahan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, saya beri kesempatan saudara untuk melihat beberapa pengumuman berikut ini. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Saudara-saudaraku, mari kita menutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hadirat dan lawatan Tuhan di dalam ibadah kami sepanjang pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan, kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami sungguh diberkati kalau kami boleh diundang di dalam meja perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun kondisi dan keadaan situasi mereka, yang sakit Engkau kuatkan dan sembuhkan, yang masih dalam kelemahan fisik dan kelemahan mental, biarlah Roh Kudus-Mu menyegarkan mereka. Berkati mereka bersama dengan keluarga ya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan datang pada kali yang kedua, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah Minggu Raya. Tuhan memberkati. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas